Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Qatrunada Sobah Zahira. Saya Afifatul Alia. Saya Faiza Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS teori pengkodean dengan judul analisis dan implementasi kode linier menggunakan metode Hamming code untuk deteksi dan koreksi kesalahan dalam transmisi data digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yakni latar belakang. Di dunia matematika, terutama di bidang teori pengkodean, yakni coding teori, masalah mengenai dan memperbaiki kesalahan dalam transfer data digital adalah topik yang sangat penting dan aplikatif. Teori pengkodean adalah bagian dari matematika diskrit dan aljabar linear yang mempelajari teknik sistematis untuk menyandikan informasi selama proses transmisi atau penyimpanan data dalam bentuk yang lebih resisten. Dalam data digital yang pada dasarnya disajikan sebagai vektor biner di ruang vektor dimensi tertentu dapat mengalami gangguan bit karena kerusakan kebisingan atau sinyal selama proses pengiriman dan membutuhkan teknik pengkodean untuk mempertahankan konsistensi. Bentuk pengkodean matematika yang paling sering digunakan adalah kode dengan sifat tertutup penjumlahan biner, yakni modulo 2 yang merupakan kode linier yang dapat dianalisis dengan teori ruang vektor, yakni menurut McWilliams and Sloane 1977. Untuk slide selanjutnya, yakni dari berbagai jenis kode linier, kode Hamming adalah salah satu metode klasik dan paling dasar untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan kecil di blok data, dan sangat efektif untuk digunakan dalam sistem digital yang efisien dalam ruang dan waktu. Ini menurut Hamming dan Peterson 1972. Kode Hamming bekerja berdasarkan prinsip aljabar linear menggunakan generator G pada matriks kode dan matriks pemeriksa kesalahan, yakni parity check matriks H, untuk pendeteksian dan koreksi kesalahan, terutama menggunakan sindrom kesalahan yang dihasilkan dari perkalian vektor hasil dengan matriks, yakni menurut matriks H, yakni menurut Hill and Lin 2004. Dalam konteks ini, kode Hamming tidak hanya teoritis, tapi juga arsitektur komputer, komunikasi digital, memori komputer seperti ECC RAM, sistem penyimpanan, dan masih banyak lagi. Oke, slide selanjutnya. Selain memiliki dasar teori yang kuat, kode Hamming juga sangat praktis digunakan karena bisa mengurangi kesalahan dalam proses pengiriman data tanpa harus mengulang seluruh proses pengiriman. Secara matematis, kode Hamming termasuk dalam kategori kode linier dengan jarak minimum 3. Artinya, kode ini mampu mendeteksi maksimal 2 kesalahan dan bahkan bisa memperbaiki 1 kesalahan bit dalam 1 blok data. Bentuk kode Hamming biasanya dinyatakan sebagai N, K, di mana N adalah panjang keseluruhan kode dan K adalah jumlah bit data asli. Nilai N didapat dari rumus N sama dengan 2 pangkat R-1 dan K sama dengan N-R, dengan R adalah jumlah bit paritas yang ditambahkan. Dalam implementasinya, kita menyusun matriks generator G dan matriks pemeriksa kesalahan H yang bekerja dalam sistem bilangan biner menggunakan operasi modulo 2. Dari sinilah kita bisa menghitung sindrom kesalahan, yaitu hasil dari H kali C pangkat T, di mana C adalah kode hasil transmisi. Jika sindrom ini tidak nol, maka berarti ada kesalahan. Dan kita bisa mencari letaknya serta langsung memperbaikinya. Keunggulan kode Hamming ini jauh lebih baik dibanding metode sederhana seperti parity atau checksum. Dan karena itu sudah banyak digunakan dalam sistem error correcting code, yakni ACC, di berbagai bidang seperti memori komputer, jaringan komunikasi, sampai penyimpanan data berbasis RAID. Oke, next. Dalam penerapannya, mempelajari kode Hamming juga memberikan wawasan mendalam tentang berbagai konsep matematika, khususnya ruang vektor biner seperti Fn2, transformasi linier, serta teori matriks. Hal ini membuat topik ini cocok sebagai jembatan antara teori matematika murni dan penerapannya di dunia nyata.
terutama dalam bidang transmisi data digital. Jadi, kita tidak hanya belajar tentang matriks secara abstrak, tapi juga bagaimana matriks bisa digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data. Penelitian ini akan menggunakan data biner 7 bit sebagai studi kasus yang mempresentasikan potongan data digital sederhana. Misalnya sebagian kecil dari file gambar, lalu disimulasikan bagaimana kode Hamming bisa mendeteksi dan memperbaiki jika ada bit yang rusak dalam proses pengiriman. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman teori yang lebih konkret dan menunjukkan betapa pentingnya kode linier seperti Hamming dalam sistem komunikasi modern yang membutuhkan akurasi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis matematis dan implementasi dari kode linier berbasis metode Hamming dalam mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan data digital sebagai bagian integral dari aplikasi teori pengkodean dalam ilmu matematika dan teknik. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara kerja kode Hamming dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada transmisi data digital berbasis bit biner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasikan metode kode Hamming sebagai salah satu bentuk kode linier yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam transmisi data digital berbentuk bit biner. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk memahami penerapan teori pengkodean dalam kehidupan nyata, khususnya dalam bidang transmisi data digital. Selain itu, mahasiswa dapat melihat ketertarikan antara konsep matematika seperti ruang vektor dan matriks dengan aplikasi teknologi informasi secara langsung. Yang kedua, yakni bagi pihak lain, pengembangan sistem atau instansi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan sistem komunikasi digital yang lebih handal, serta sebagai materi ajar dalam mata kuliah matematika diskrit, teori informasi, atau sistem digital. Institusi pendidikan juga dapat memanfaatkannya untuk memperkuat pengajaran berbasis kasus nyata. Yang ketiga, yakni bagi peneliti, penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan studi lebih lanjut di bidang teori pengkodean dan error correcting code. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi perluasan metode kode Hamming ke jenis kesalahan lebih kompleks, seperti kesalahan ganda atau implementasi pada sistem berbasis perangkat kelas. Untuk batasan masalah penelitian ini, yang pertama, penelitian hanya membahas kode Hamming standar, yakni Hamming 7,4 untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan bit tunggal. Yang kedua, data yang digunakan berupa data digital sederhana berukuran 7 bit yang mempresentasikan sebagian kecil dari file digital, yakni gambar. Yang ketiga, implementasi dilakukan secara simulasi menggunakan perangkat lunak, tidak mencakup aplikasi perangkat keras atau transmisi real time. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu definisi teori pengkodean. Teori pengkodean adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyusun dan mengatur data agar bisa dikirimkan atau disimpan secara aman walaupun media atau salurannya tidak sempurna. Dalam dunia nyata, proses pengiriman data digital bisa tergantung oleh berbagai hal seperti gangguan sinyal, kebisingan, atau bahkan kerusakan perangkat keras. Akibatnya, data bisa mengalami perubahan atau kesalahan tanpa sengaja. Dengan menggunakan teori pengkodean dapat menciptakan cara untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data tersebut sehingga informasi yang sampai ke penerima tetap sama dengan data yang dikirim oleh pengirim. Konsep ini sangat penting dalam berbagai sistem modern termasuk komunikasi satelit, jaringan internet, hingga penyimpanan file digital.
Yang kedua ada peran dan pentingnya teori pengkodean. Setiap sistem komunikasi memiliki potensi untuk mengalami gangguan. Data yang dikirim bisa saja berubah karena faktor lingkungan atau teknis. Tanpa mekanisme perlindungan data yang rusak tersebut akan dianggap benar dan bisa menimbulkan kesalahan besar dalam proses selanjutnya. Dengan teori pengkodean, data yang dikirim akan dilengkapi dengan bit tambahan yang memungkinkan sistem untuk mengenali adanya kesalahan dan dalam banyak kasus memperbaikinya secara otomatis. Ini sangat berguna dalam kondisi di mana pengirim ulang data tidak memungkinkan atau terlalu mahal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengkodean. Jenis-jenis pengkodean yang pertama ada pengkodean sumber source coding. Tujuan dari jenis ini adalah untuk mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan maknanya alias mengkompres informasi. Contohnya adalah mengkompres file seperti zip atau MP3. Fokus utamanya itu adalah efisiensi penyimpanan atau transmisi, bukan mendeteksi kesalahan. Jenis yang kedua yaitu pengkodean saluran channel coding. Berbeda dengan pengkodean sumber jenis, ini bertujuan untuk menambahkan perlindungan pada data dengan menambahkan informasi tambahan bit-bit. Sistem bisa mendeteksi bahkan memperbaiki kesalahan saat data diterima. Contohnya adalah metode Hamming kode yang menjadi fokus di dalam penelitian kali ini. Selanjutnya itu ada proses umum dalam sistem pengkodean saluran. Yang pertama ada encoding atau pengkodean. Data asli dari pengguna diubah menjadi format yang lebih tahan terhadap kesalahan, biasanya dengan menambahkan bit-bit tertentu yang dihitung menggunakan aturan tertentu. Yang kedua itu ada transmisi data. Data yang sudah dikodekan dikirimkan melalui media komunikasi seperti kabel, gelombang radio, atau jaringan internet. Disinilah kemungkinan kesalahan bisa terjadi entah karena gangguan listrik, inferensi sinyal, atau noise lainnya. Yang ketiga yaitu ada decoding atau penguraian kode. Di sini, di sisi penerima, sistem akan memeriksa bit-bit tambahan tadi untuk mengetahui apakah ada kesalahan pada data. Jika iya, sistem akan mencoba memperbaikinya secara otomatis. Parameter penting dalam coding teori, yang pertama ada rate atau laju kode. Rumusnya itu R sama dengan K per N. Ini adalah perbandingan antara jumlah bit data asli dan total bit yang dikirim setelah ditambah bit perlengkapnya. Laju ini menunjukkan seberapa efisien sebuah sistem pengkodean. Semakin tinggi laju, semakin sedikit tambahan bit yang dibutuhkan. Yang kedua ada jarak Hamming minimum. Jarak Hamming minimum adalah ukuran seberapa besar perbedaan antara dua kode yang berbeda. Semakin besar jaraknya, semakin banyak kesalahan yang bisa dideteksi dan diperbaiki oleh sistem. Yang ketiga ada redundasi. Redundasi itu adalah bit-bit tambahan yang disisipkan ke dalam data untuk mendukung deteksi dan koreksi kesalahan. Meski menambahkan ukuran data, redundasi sangat berguna untuk menjaga keakuratan informasi. Kode linier dalam teori pengkodean. Pengertian kode linier. Kode linier memiliki struktur matematis tertentu, yaitu berbentuk ruang vektor atas medan hingga
finite field biasanya GF2 yang terdiri dari dua elemen yaitu 0 dan 1. Disebut linear karena jika dua buah kode valid dijumlahkan dengan operasi modulo 2, maka hasil penjumlahannya juga merupakan kode yang valid. Kode linear yang digunakan untuk mengubah data asli menjadi bentuk baru yang lebih tahan terhadap kesalahan. Jika data asli berupa 4 bit informasi, maka dalam sistem kode linear bisa ditambah 3 bit paritas. Sehingga total panjang kode menjadi 7 bit. Bentuk pengkodean semacam ini biasanya disebut sebagai kode N, K dengan N adalah jumlah total bit dalam kode, termasuk bit informasi dan bit paritasnya. K adalah jumlah bit informasi asli, N dikurang K adalah jumlah bit paritas atau bit pengaman. Kode linear digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti sistem komunikasi digital, penyimpanan data, dan jaringan komputer. Selanjutnya itu struktur dasar kode linear. Dalam kode linear ada dua komponen penting yang menjadi dasar kerja sistemnya, yaitu yang pertama A ada matriks generator. Matriks generator digunakan untuk mengubah pesan asli menjadi kode yang lengkap. Matriks ini berukuran K kali N, di mana setiap baris merepresentasikan cara satu bit informasi disusun dalam kode akhir. Proses encoding dilakukan dengan mengalihkan vektor data informasi dengan matriks generator menggunakan operasi modulo 2. Hasilnya adalah vektor kode yang akan dikirim atau disimpan. Generatornya itu seperti berikut matriksnya. G sama dengan matriks yang ukurannya itu ada K kali N. Dan rumusnya ada C sama dengan M kali G. Yang mana C adalah kode hasil pengkodean, M adalah data asli, yang G adalah matriks generatornya. Matriks generatornya itu seperti itu ya, G adalah matriks G sama dengan 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. Itu merupakan matriks generatornya. Selanjutnya ada matriks paritas. Matriks paritas disebut matriks pemeriksa paritas digunakan oleh penerima data untuk memeriksa apakah data yang diterima mengandung kesalahan. Matriks ini berukuran N min K kali N dan bekerja dengan menghitung sindrom dari kode yang diterima. Jika sindrom yang dihasilkan bernilai 0, maka dianggap tidak ada kesalahan. Sebaliknya, jika sindrom bernilai bukan 0, maka terjadi kesalahan dari sistem akan menentukan di mana letak kesalahan tersebut. Matriks dari H yaitu 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1. Rumusnya S sama dengan R kali H pangkat T. R itu adalah kode yang diterima, H adalah matriks paritasnya sendiri, S adalah sindrom hasil perkaliannya. S adalah sindrom hasil pemeriksaan. Selanjutnya itu ada keuntungan penggunaan kode linear. Penggunaan kode linear dalam pengkodean memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, struktur matematis yang kuat. Dengan dasar aljabar linear analisis dan implementasinya menjadi lebih terukur. Yang kedua, efisiensi deteksi dan koreksi. Kode linear dapat dirancang untuk mengkoreksi satu atau lebih kesalahan tergantung jarak Hammingnya. Yang ketiga, mudah diimplementasikan baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak.
kode linear cukup efisien dan ringan. Dan yang keempat, fleksibel. Kode linear bisa disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, misalnya dengan mengatur ukuran bit, informasi, dan bit paritas. Selanjutnya yaitu Hamming code. Secara umum, Hamming code bekerja dengan menambahkan bit-bit paritas atau bit pengaman ke dalam data asli. Bit-bit ini ditempatkan di posisi tertentu dan nilainya dihitung berdasarkan bit-bit data lainnya. Saat data diterima, bit-bit paritas ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah data mengalami perubahan dan jika iya, menentukan posisi bit yang salah untuk kemudian dikoreksi. Hamming code termasuk dalam jenis kode linear dan juga merupakan bagian dari kode blok, yaitu metode pengkodean yang membagi data menjadi blok-blok dengan panjang tetap untuk diproses secara terpisah. Struktur dan rumus Hamming code. Untuk membuat Hamming code, perlu menentukan berapa banyak bit paritas yang dibutuhkan untuk sejumlah bit data tertentu. Jumlah bit paritas ditentukan oleh persamaan berikut. 2 pangkat R besar dari sama dengan M plus R plus 1. R adalah jumlah bit paritas, M adalah jumlah bit data asli, M plus R adalah total panjang kode. Sebagai contoh, jika memiliki 4 bit data M sama dengan 4, maka perlu menambahkan 3 bit paritas. R sama dengan 3 agar memenuhi ketentuan di atas. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 besar dari sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi total panjangnya kode menjadi 7 bit. Ini disebut sebagai Hamming 7,4 artinya 4 bit data dan 3 bit paritas. Selanjutnya yaitu posisi bit paritas. Bit-bit paritas pada Hamming code ditempatkan pada posisi-posisi yang merupakan pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sementara bit-bit data yang ditempatkan di posisi lainnya. Contoh susunan bit dalam Hamming 7,4 seperti tabel berikut ini. P1, P2, P3 adalah bit paritasnya, D1, D2, D3, D4 adalah bit data asli. Setiap bit paritas akan memeriksa bit-bit tertentu berdasarkan urutan binarnya posisi, misalnya P1 posisi 1 memeriksa bit 1, 3, 5, 7. P2 posisi 2 memeriksa bit 2, 3, 6, 7. P3 posisi 4 memeriksa bit 4, 5, 6, 7. Bit paritas diatur agar jumlah bit 1 pada posisi-posisi yang diperiksanya adalah genap atau ganjil jika menggunakan paritas ganjil sesuai kebutuhan sistem. Proses encoding menggunakan Hamming code. Langkah-langkah untuk membuat Hamming code encoding yang pertama yaitu tentukan jumlah bit data dan hitung jumlah bit paritas yang diperlukan. Yang kedua, letakkan bit paritas pada posisi pangkat 2, 1, 2, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, masukkan bit data ke posisi yang tersisa. Yang keempat, hitung nilai masing-masing bit paritas berdasarkan bit-bit yang diperiksanya. Yang terakhir, gabungkan semua bit data plus paritas menjadi kode akhir yang siap dikirim. Proses decoding dan koreksi kesalahan. Di sisi penerima, proses decoding bertujuan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Caranya yang pertama, data yang diterima dicek menggunakan matriks paritas atau secara langsung menghitung ulang paritas berdasarkan bit yang relevan. Yang kedua, dihitung sindrom kesalahan, yaitu kombinasi dari paritas-paritas yang tidak sesuai. Yang ketiga, sindrom ini akan menunjukkan posisi bit yang salah jika hanya satu bit yang keliru. Yang terakhir, jika posisi kesalahan diketahui, sistem dapat membalik nilai bit tersebut sehingga data kembali menjadi benar. Kelebihan Hamming code
Yang pertama dapat mendeteksi dan mengoreksi satu bit kesalahan. Yang kedua, struktur dan perhitungan sederhana. Yang ketiga, cocok untuk sistem digital dengan gangguan rendah. Yang keempat, ringan dan cepat untuk diimplementasikan dalam perangkat keras dan lunak. Keterbatasan dari Hamming kode hanya efektif untuk satu kesalahan bit. Yang kedua, tidak mampu mengoreksi jika terjadi dua atau lebih kesalahan sekaligus, hanya bisa mendeteksi bukan memperbaiki. Dan Hamming kode itu kurang efisien untuk data berukuran sangat besar karena jumlah bit paritas akan bertambah banyak. Selanjutnya itu proses deteksi dan koreksi kesalahan pada Hamming kode. Tujuan deteksi dan koreksi kesalahan dalam dunia komunikasi digital dan penyimpanan data, kesalahan transmisi sangat memungkinkan terjadi. Penyebab bisa bermacam-macam, mulai dari gangguan elektromagnetik pada saluran komunikasi, hingga kegagalan perangkat keras. Kesalahan tersebut bisa menyebabkan perubahan pada bit-bit data yang dikirim atau disimpan, sehingga informasi yang diterima tidak sama dengan yang dikirim. Hamming kode hadir sebagai solusi untuk menangani kesalahan tersebut dengan memberikan kemampuan untuk yang pertama, mendeteksi adanya kesalahan dalam data. Yang kedua, menentukan lokasi bit yang salah jika hanya satu bit. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan secara otomatis tanpa perlu mengirimi ulang data. Selanjutnya yaitu mekanisme deteksi kesalahan. Saat sebuah data telah dikodekan menggunakan Hamming kode dan dikirim ke penerima, maka langkah pertama di sisi penerima adalah memverifikasi apakah data tersebut sampai dalam keadaan utuh. Untuk itu, sistem melakukan proses deteksi kesalahan dengan cara menghitung ulang nilai bit-bit paritas berdasarkan bit-bit data yang diterima. Langkah deteksi dilakukan dengan membuat kombinasi paritas yang disebut sindrom kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, maka hasil sindrom akan bernilai 0, semua bit 0. Namun jika ada satu bit yang salah, sindrom akan membentuk bilangan biner yang menunjukkan posisi bit yang salah. Contoh, jika sindrom bernilai 011, maka bit ketiga salah. Jika sindrom 0000, maka data dianggap benar. Perhitungan sindrom. Perhitungan sindrom dilakukan dengan memeriksa kembali hubungan antara bit paritas dan bit data sesuai dengan struktur Hamming kode. Caranya yaitu, yang pertama, sistem menghitung kembali nilai paritas P1, P2, P4, dan seterusnya berdasarkan data yang diterima, kemudian dibandingkan dengan nilai paritas yang diterima bersama data. Yang ketiga, setiap paritas yang tidak cocok akan diwakili dengan angka 1, sedangkan yang cocok diwakili dengan angka 0. Yang keempat, gabungan dari angka-angka ini dalam bentuk biner akan membentuk sindrom kesalahan. Contohnya, data diterima Hamming 7,4 adalah 10111010. Sistem memeriksa paritas dan menghasilkan sindrom 010. Artinya kesalahan terjadi pada bit kedua. Selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Setelah sindrom menunjukkan letak kesalahan, maka sistem dapat langsung memperbaikinya dengan cara membalikkan nilai bit tersebut dengan yang pertama, jika bit bernilai 1 diubah menjadi 0. Kedua, jika bit bernilai 0 diubah menjadi 1. Contoh, bit kedua dari 10011010 salah karena harusnya 1 bukan 0. Maka setelah koreksi data menjadi 11011010, setelah dikoreksi bit-bit paritas dicek ulang dan hasilnya akan sesuai sindrom 000. Data tersebut kini dianggap benar dan bisa dilanjutkan untuk diproses. Selanjutnya yaitu ada batas deteksi dan koreksi.
Hamming kode dirancang untuk menangani satu kesalahan bit, single bit error. Artinya jika hanya ada satu bit yang berubah selama proses transmisi, maka kode ini dapat mendeteksi dan memperbaikinya secara tepat. Namun, jika terjadi 2 bit atau lebih yang mengalami kesalahan dalam satu blok data, maka kesalahan tersebut masih bisa terdeteksi, tetapi lokasi bit yang salah tidak bisa ditentukan dengan tepat. Akibatnya, koreksi yang dilakukan bisa salah dan malah merusak data. Implementasi dalam sistem komunikasi digital. Dalam sistem komunikasi digital, data sering dikirimkan dalam bentuk sinyal biner, bit 0 dan 1, melalui berbagai media seperti kabel, gelombang, radio, atau serat optik. Namun selama proses transmisi ini, gangguan eksternal seperti interferensi elektromagnetik, noisy, atau redaman sinyal bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam data. Tanpa sistem pendeteksian dan koreksi kesalahan yang baik, informasi yang diterima bisa berbeda dari yang dikirim. Disinilah Hamming kode berperan. Sebelum data dikirim, ia akan ditambahkan bit-bit paritas seperti kode tambahan. Setelah diterima, data dapat dicek dan dikoreksi secara otomatis apabila ada kesalahan satu bit tanpa harus meminta pengiriman ulang. Hal ini sangat menghemat waktu dan terutama dalam komunikasi real time. Pada bab 3, yakni metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental berbasis simulasi komputasi. Fokus utama adalah mengevaluasi efektivitas metode Hamming code sebagai salah satu bentuk kode linear blok dalam deteksi dan koreksi kesalahan pada transmisi data digital. Penelitian dilakukan dengan pendekatan matematis dan simulatif, yaitu menggunakan model aljabar linier untuk encoding dan decoding data biner, serta menyimulasikan kesalahan pada transmisi. Kode Hamming yang digunakan adalah Hamming 7,4 yang berarti K sama dengan 4, artinya jumlah bit data asli. R sama dengan 3, artinya bit paritas. N sama dengan K plus R sama dengan 7, artinya panjang keseluruhan kode. Hubungan antara jumlah bit data M dan bit paritas R mengikuti rumus, yakni 2 pangkat R lebih besar sama dengan M plus R plus 1. Untuk M sama dengan 1. Untuk M sama dengan 4, diperoleh R sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 lebih besar sama dengan 4 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Next, tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan dan menganalisis kemampuan korektif Hamming code secara sistematis, serta membuktikan bahwa metode ini mampu mendeteksi hingga 2 kesalahan bit dan mengoreksi 1 kesalahan bit. 3.2 Data dan sumber data. Data yang digunakan bersifat simulasi numerik dalam bentuk data biner 4 bit, misalnya 0000, 0101, 1100. Data ini kemudian dikodekan menjadi 7 bit dengan menambahkan 3 bit paritas sesuai metode Hamming. Data yang digunakan memenuhi jumlah kombinasi data sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 3.3 Teknik pengumpulan data. 1. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap berikut. Yang pertama, encoding data. Menggunakan matriks generator G, data biner 4 bit M dikodekan menjadi vektor 7 bit C, yakni C sama dengan M kali G modulo 2. Keterangan M elemen F 42, G elemen 4 kali 7, 3.3 Teknik pengumpulan data. Penyisipan kesalahan, yakni error injection. Kesalahan 1 bit disisipkan secara manual pada hasil kode 7 bit untuk meniru gangguan nyata pada transmisi digital. Terus, yang ketiga yaitu perhitungan sindrom kesalahan. Menggunakan matriks paritas H, sindrom dihitung S sama dengan R kali H pangkat T modulo 2. Dengan keterangan R sama dengan data hasil transmisi, H elemen F
3 kali 7, 2. Yang keempat yakni koreksi kesalahan. Jika sindrom S tidak sama dengan 0, maka posisi kesalahan diidentifikasi dari nilai biner S. Kemudian bit yang salah diperbaiki, yakni RI menuju RI 1 pembalikan bit. 3.4 yakni instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks generator G digunakan untuk encoding data. G seperti itu ya matriksnya, bisa dilihat. Terus matriks pemeriksa paritas H digunakan untuk deteksi kesalahan melalui sindrom. Itu merupakan matriks H, bisa dilihat sendiri. 3.4 yakni instrumen penelitian. Ini merupakan tabel analisis hasil. Terdapat data input 4 bit, terus hasil encodenya 7 bit. Ya, seperti itu ya. Terus simulasi errornya juga ada sindrom, terus bit salah dan data terkoreksi. Nah, itu merupakan hasil tabel yang sudah dianalisis. 3.5 teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung encoding data. Ya, rumusnya seperti itu. Terus yang kedua, sisipkan error bit. Pilih posisi acak, ubah nilai bit. Nah, setelah menghitung encoding data, kemudian kita menyisipkan nilai bit untuk menyisipkan error bit. Terus yang ketiga yaitu menghitung sindrom dengan H. Yang keempat, menentukan lokasi kesalahan. Nilai biner S mengindikasikan indeks bit yang salah. Selanjutnya, yang kelima yakni memperbaiki bit. Jika posisi diketahui, maka lakukan membalikan nilai. Ya, yakni R error sama dengan 1 min R error. Yang keenam, membandingkan hasil. Data dikatakan berhasil, dikoreksi jika hasil akhir sama dengan hasil enkode awal. Terus yang ketujuh yakni mengevaluasi keberhasilan. Persentase keberhasilan dihitung menggunakan rumus seperti ini ya. Akurasi koreksi sama dengan jumlah koreksi berhasil dibagi jumlah data error dikali 100%. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil. Implementasi metode Hamming code dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kode linier, yaitu menggunakan operasi matriks untuk membentuk kode deteksi dan koreksi kesalahan. Proses dimulai dari penyandian atau encoding data biner menggunakan matriks generator G, kemudian dilakukan simulasi kesalahan atau bit error. Dan terakhir dilakukan deteksi serta koreksi menggunakan vektor sindrom hasil dari perkalian matriks paritas H dengan hasil transmisi yang diterima. Yang pertama yaitu matriks generator dan data masukan. Matriks generator G yang digunakan adalah matriks 4x7 yang merepresentasikan kode Hamming 7,4. Bisa dilihat matriks generatornya. Dan selanjutnya data masukan yang digunakan dalam 4 bit adalah sebagai berikut. Yang pertama 008. 008 yaitu kode yang diperoleh dari data transmisi digital dalam bentuk gambar, yaitu bitnya 00001000. Yang selanjutnya 012 sama dengan kode bitnya 00001100. Yang ketiga 013 dengan kode bit 00001101. Setiap data masukan dikalikan dengan matriks generator secara biner di modulo 2 untuk menghasilkan kode 7 bit. Dari hasil perkalian sebelumnya, hasil encoding yang dihasilkan yaitu bisa dilihat di slide presentasi ini. Untuk hasil yang kedua, yaitu simulasi kesalahan. Untuk menguji kemampuan deteksi dan koreksi,
dilakukan penyisipan 1 bit kesalahan pada kode hasil. Di sini saya menyisipkan kode kesalahan di 3 kode tersebut, bisa dilihat di slide presentasi ini. Kode hasil setelah kesalahan H sama dengan matriks 100, 010, 110, 101, 101, 111, 111. Setelah dihitung, dapat didapatkan kode kesalahan pada kode transmisi digital pada gambar 008, itu ada kesalahan pada bit ke-1 dan ada kesalahan pada bit ke-7. Untuk yang kode 012 ada kesalahan pada bit ke-2 dan ada kesalahan pada bit ke-6. Selanjutnya untuk kode 013 ada kesalahan pada bit ke-4 dan ada kesalahan pada bit ke-4 juga. Untuk hasil yang ketiga yaitu deteksi dan koreksi kesalahan atau parity check. Deteksi dilakukan dengan menghitung vektor sindrom, yaitu hasil dari H kali R pangkat T, di mana H adalah matriks paritas 3 kali 7 dan R adalah data hasil transmisi. Contoh hasil parity check dari perhitungan di atas atau perhitungan sebelumnya diperoleh untuk kode hasil 008 yang matriks pertama, sindrom sama dengan 100, menunjukkan kesalahan pada bit ke-1. Untuk kode hasil 008 matriks yang kedua, sindrom sama dengan 111, menunjukkan kesalahan pada bit ke-7. Untuk kode hasil 012 yang matriks pertama, sindrom sama dengan 010, menunjukkan kesalahan pada bit ke-2. Untuk kode hasil 012 matriks yang kedua, sindrom sama dengan 011, menunjukkan kesalahan pada bit ke-6. Untuk kode hasil 013 matriks yang pertama, sindrom sama dengan 001, menunjukkan kesalahan pada bit ke-4. Untuk kode hasil 013 matriks yang kedua, sindrom sama dengan 001, menunjukkan kesalahan pada bit ke-4. Berdasarkan sindrom yang dihasilkan, posisi kesalahan berhasil diidentifikasi. Proses koreksi dilakukan dengan membalik bit pada posisi kesalahan tersebut, sehingga data dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa metode Hamming code sangat efektif dalam 1. Mendeteksi satu kesalahan bit. Yang kedua, menentukan posisi kesalahan secara tepat. Yang ketiga, melakukan koreksi kesalahan dengan membalik bit yang salah. Hal ini sesuai dengan teori Hamming code yang mampu mengoreksi satu kesalahan dan mendeteksi 2 kesalahan dalam satu blok data. Proses perhitungan menggunakan pendekatan kode linier atau berbasis aljabar matriks, membuat implementasi dapat diskalakan dan efisiensi, terutama jika dikembangkan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak transmisi data digital. Untuk pembahasan tabel ringkasan dapat dilihat pada tabel tersebut. Data input ada 0000, hasil encode-nya 000000, simulasi error-nya 1000000, sindromnya 100, bit salah ke 1, data terkoreksi kembali ke semula yaitu 000000. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Pembahasan evaluasi kinerja. Implementasi yang dilakukan membuktikan bahwa metode Hamming code berhasil mengkoreksi semua kesalahan 1 bit yang disimulasikan. Ini menunjukkan bahwa metode ini cocok untuk digunakan dalam sistem komunikasi digital dengan kemungkinan error rendah, seperti RAM, media penyimpanan, atau transmisi antar chip. Namun, metode ini tidak dapat memperbaiki kesalahan 2 bit atau lebih dalam satu blok data, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kendala
sistem. Selanjutnya yaitu bab 5 atau kesimpulan. Penelitian ini telah membahas secara mendalam analisis dan implementasi kode linier menggunakan metode Hamming code dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada transmisi data digital. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan terhadap seluruh kemungkinan kombinasi data biner 4 bit, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas kode Hamming 7,4. Kode Hamming 7,4 terbukti mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan 1 bit dalam satu blok data secara efisien. Hal ini dibuktikan melalui proses encoding menggunakan matriks generator G, simulasi penyisipan kesalahan 1 bit, serta perhitungan sindrom dengan matriks pemeriksa paritas atau parity check H. Setiap kesalahan 1 bit yang disisipkan berhasil diidentifikasi dan dikoreksi dengan tepat, menunjukkan bahwa metode ini bekerja secara optimal dalam kondisi ideal. Yang kedua, ketepatan deteksi dan koreksi kesalahan. Proses identifikasi kesalahan melalui sindrom yang dihasilkan dari operasi matriks H terdapat hasil transmisi memungkinkan penentuan posisi kesalahan secara akurat. Bit yang teridentifikasi mengalami kesalahan kemudian diperbaiki dengan teknik pembalikan nilai bit atau bit flipping sehingga data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Yang ketiga, kesesuaian dengan sistem komunikasi digital. Hamming code memiliki struktur matematis yang sederhana namun efektif, menjadikannya sangat sesuai untuk diterapkan pada sistem komunikasi digital, terutama dalam lingkungan yang memiliki kemungkinan kesalahan rendah, seperti sistem memori komputer, transmisi antar perangkat embedded, dan jaringan IoT. Kode ini juga kompatibel dengan implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang keempat, keterbatasan deteksi kesalahan ganda. Meskipun kode Hamming efektif untuk satu kesalahan bit, metode ini tidak dapat mengoreksi kesalahan ganda dalam satu blok data. Dalam kasus kesalahan 2 bit atau lebih, sindrom yang dihasilkan tidak mampu mengidentifikasi lokasi kesalahan secara akurat, sehingga beresiko menghasilkan koreksi yang keliru. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa metode Hamming code dapat menjadi solusi yang andal untuk menjaga integritas data digital dalam sistem komunikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi, serta memberikan penerapan nyata konsep aljabar linier dalam dunia teknologi informasi. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai arah pengembangan penelitian selanjutnya maupun penerapan praktis metode ini sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan untuk koreksi kesalahan ganda. Karena kode Hamming hanya mampu mengoreksi satu kesalahan bit, maka untuk sistem komunikasi dengan risiko kesalahan lebih tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan atau membandingkan dengan metode koreksi kesalahan lainnya seperti Extend Hamming code, BCH code, atau Reed-Solomon code. Metode-metode tersebut mampu menangani kesalahan ganda dan lebih kompleks dengan efisien yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, implementasi dalam perangkat fisik atau hardware. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk simulasi perangkat lunak. Untuk langkah lanjutan, diharapkan metode ini dapat diterapkan pada sistem perangkat keras seperti FPGA atau microcontroller agar dapat diuji dalam kondisi nyata yang melibatkan transmisi data digital secara langsung dan real-time. Yang ketiga, pemanfaatan sebagai media pembelajaran. Karena pendekatan kode Hamming melibatkan konsep-konsep matematika seperti ruang vektor biner, transformasi linier, dan teori matriks, metode ini sangat potensial dijadikan sebagai media pembelajaran interdisipliner di bidang matematika terapan, teknik elektro maupun ilmu komputer. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antar teori dan aplikasi nyata. Yang keempat,
Peningkatan efisiensi algoritmik. Untuk aplikasi berskala besar atau dalam sistem dengan keterbatasan sumber daya, efisiensi algoritma menjadi penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap optimasi algoritma encoding dan decoding guna mengurangi kompleksitas waktu dan penggunaan memori tanpa mengorbankan akurasi koreksi kesalahan. Yang kelima, penerapan dalam sistem keamanan dan penyimpanan data. Disarankan agar Hamming code dipertimbangkan dalam perancangan sistem penyimpanan atau transmisi data yang membutuhkan kendala tinggi namun memiliki keterbatasan pengulangan transmisi. Seperti komunikasi satelit, pengendalian jarak jauh, dan backup data berbasis RAID. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan metode koreksi kesalahan yang lebih komprehensif serta dapat berkontribusi dalam bidang teknologi komunikasi sistem informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.